Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, MPM 1921910330 dari kelas 2 Penjas. Terima kasih kepada Ibu Meliana Nur Herlina yang telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan mengenai hakikat belajar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Belajar motorik pada prinsip tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Menurut Rutiki 1981 adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk tubuh atau bagian tubuh. Tetapi Winarno mengatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Tetapi belajar gerak juga bisa menjadikan permanen perilaku seseorang dengan secara pengalaman atau latihan yang selalu ditampilkan. Selanjutnya mengenai konsep. Konsep belajar yang harus diperhatikan yaitu mengenai kemampuan dan keterampilan. Kemampuan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang mendasari terbentuknya keterampilan seseorang, tetapi di sini ada kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan dan kecepatan gerak. Di sini adalah kombinasi di mana kemampuan untuk mengontrol bagian tubuh dalam melakukan suatu pola gerak. Tetapi di sini kinestesnya itu adalah kemampuan indera untuk memberikan informasi tentang sikap tubuh. Keseimbangan adalah kemampuan untuk memelihara posisi tubuh. Kecepatan adalah dimana kemampuan tubuh untuk berpindah dalam waktu yang cepat. Tetapi di sini juga ada konsep belajar mengenai pola gerak dan keterampilan gerak. Pola gerak dan keterampilan itu pada dasarnya berbeda dan masyarakat suka keliru dalam menggunakannya. Pola gerak menurut Malina 1991 dan dalam Agus Mayarenda merupakan gerak dasar atau gerak-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas gerak tertentu, sedangkan keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Jadi maksudnya itu pola gerak bersifat umum, sedangkan keterampilan gerak bersifat khusus. Contohnya pola gerak adalah gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat. Seseorang dapat melatih agar kemampuan berlarinya lebih dari sekedar berlari sehingga bisa ia lakukan dengan baik, efektif dalam melakukan gerakan, efisien dalam mengeluarkan energi, serta tepat dalam memanfaatkan waktu. Intinya keterampilan gerak adalah penghalusan gerak dari pola gerak dasar. Selanjutnya rana gerak. Kata rana itu diterjemahkan dari kata doman yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerakan tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidup. Tapi gerakan tubuh manusia bisa diklasifikasi menjadi beberapa macam yang ditinjau melalui sistem otot. Sistem otot ini juga dibagi menjadi 3: fleksi, ekstensi, dan rotasi. Fleksi adalah gerakan yang meluruskan atau membentungkan yang berlawanan dengan fleksi. Rotasi adalah gerakan berputar pada suatu sumbu. Jadi pertumbuhan, perkembangan, dan belajar melalui aktivitas jasmani akan mempengaruhi 3 ranah dalam pendidikan yang meliputi ranah kognitif, yaitu menyadari gerak, ranah fisikomotor itu pertumbuhan biologis, kesehatan, kebugaran dan jasmani, dan ranah
afektif, rana senang, akulasi diri, konsep diri. Dapat dikatakan bahwa kemampuan motorik mengintegrasikan aspek perkembangan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.